Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai seluruh rencana Bapa. Kali ini kita mengambil dari kitab Matius, suatu kitab yang ditulis secara khusus untuk bangsa Yahudi. Kitab ini bersifat pengajaran kerajaan sorga. Jadi Matius menulis kitab ini dengan maksud menawarkan kerajaan sorga itu dan Yesus sebagai Mesias kepada bangsa Yahudi. Dan kalau kita menggunakan prinsip trilogi, maka kitab ini bisa kita bagi menjadi 3, dan ada istilah kunci di sini yang bisa memilah kitab ini, yaitu istilah sejak saat itu. Mari kita baca pasal 4 ayat 17. Dikatakan di situ, sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah mendekat. Jadi bagian sebelumnya adalah pendahuluan, di mana Matius mencoba menjelaskan bahwa kedatangan Yesus itu sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama. Berkali-kali di Injil Matius ini ada istilah sudah digenapi, demikian yang sudah tertulis sebagainya. Kurang lebih ada 61 kali. Karena memang Matius mencoba meyakinkan bangsa Yahudi bahwa kedatangan Yesus adalah sesuatu yang memang sudah dinubuatkan oleh kitab para nabi dan Taurat. Maka setelah pendahuluan, Matius masuk pada bagian kedua pengajaran kerajaan sorga, yaitu pengajaran yang menantang orang Yahudi bertobat terkait dengan kerajaan sorga. Metanoia, berubah pikiran tentang konsep orang Yahudi ini tentang kerajaan sorga diminta berubah. Nah, orang Yahudi ini memiliki konsep yang sangat jasmani tentang kerajaan sorga. Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu anak Daud, maka kerajaan Mesias itu harus sama dengan kerajaan Daud. Harus ada istananya, harus ada musuh jasmani, Mesias itu ahli perang, ahli ekonomi, ahli politik, dan sebagainya. Dan bangsa Mesias akan bebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan bangsa Roma pada waktu itu. Jadi konsep mereka sangat jasmani, tetapi Yesus mengajarkan pengajaran kerajaan sorga yang sangat spiritual. Mari kita melihat bagian kedua ini. Yang pertama tentang kebahagiaan. Yesus mengajarkan bukan kesenangan. Kalau kesenangan itu sesuatu yang berasal dari luar, tetapi kebahagiaan itu yang di dalam, berkaitan dengan masalah berbahagialah orang yang miskin dalam roh, berbahagia orang yang berduka cita, bagi orang yang lembut hatinya, orang yang lapar haus dengan kebenaran, dan sebagainya. Berkaitan dengan di dalam batin. Kebahagiaan ini sesuatu yang di dalam batin, itu yang Yesus ajarkan. Kerajaan sorga berkaitan dengan perkara-perkara di dalam batin. Yang kedua, Yesus juga mengajarkan soal pahala. Supaya kalau kau melakukan persembahan atau berdoa atau berpuasa, supaya lakukan tersembunyi, biar hanya Bapa di sorga yang tahu, supaya nanti mendapat pahalanya pada masa yang berikut, ketika kerajaan sorga termanifestasi di muka bumi ini selama 1000 tahun. Jadi pengajaran kerajaan sorga juga berkaitan dengan itu. Tentu kita tidak bisa uraikan semua, tetapi hanya beberapa poin yang terkait dengan tema kita. Berikut Yesus juga mengajarkan bahwa kerajaan sorga pasal 7 ayat 21-23 itu masalah melakukan kehendak Bapa. Kerajaan sorga bukan masalah pelayanan, mengusir setan, bernubuat, bukan soal itu. Kerajaan sorga ini terkait dengan masalah apakah kita melakukan kehendak Bapa di sorga, menjalankan seluruh rencananya atau tidak. Karena kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, maka kalaupun kita melakukan pelayanan, mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak mukjizat, semuanya itu tidak ada artinya. Jadi di sini Yesus tekankan kerajaan sorga adalah persoalan melakukan kehendak Bapa. Berikut juga Yesus ajarkan kerajaan sorga itu memang tadinya kecil, seperti benih kecil sekali, sawi, tapi setelah itu bertumbuh besar, burung-burung bersarang. Juga kerajaan sorga seperti ragi, sedikit saja dia, tapi dia bisa menghamirkan seluruh adonan. Kerajaan sorga yang adalah Yesus itu sendiri datang, kecil, tetapi nanti dia akan menguasai, menaklukkan dunia ini. Ya, kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang dirahmati. Demikian bagian kedua tentang pengajaran kerajaan sorga. Setelah itu Yesus mengatakan lagi bagian terakhir ini tentang pengajaran kerajaan sorga, pasal 16 ayat 21. Demikian tertulis. Sejak saat itu juga kata kuncinya. Sejak saat itu Yesus mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnya dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua
dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di sini Yesus mengajarkan suatu pengajaran tentang kerajaan surga, tentang Mesias yang sangat radikal dan sangat berbeda dengan konsep orang Yahudi. Yesus mengatakan bahwa Mesias harus menderita, harus mati, bangkit, naik ke surga. Sementara orang Yahudi tidak pernah membayangkan Mesias itu harus menderita. Dia membayangkan Mesias seperti Daud, menang perang terus kiri kanan, terus menaklukkan sampai nanti mati secara alamiah. Pada waktu itulah putih rambutnya, langit tubuhnya, penuh kekayaan dan kemuliaan seperti Daud. Orang Yahudi punya konsep seperti itu. Sementara Yesus katakan Mesias harus menderita, ditolak. Tentu saja Petrus yang dipengaruhi oleh para pemimpin, dia langsung menasihati Yesus supaya semoga Tuhan menghindarkan Yesus dari melewati penderitaan seperti itu. Tetapi jawaban Yesus sangat mengejutkan. Yesus dikatakan, "Nyahlah engkau setan, karena engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan oleh Allah." Jadi bahkan Yesus mengatakan, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Jadi bukan hanya Mesias yang harus menderita, tapi barang siapa yang mau mengikut Mesias, dia juga harus menderita juga, karena pikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus. Tetapi Yesus janjikan pasal 19 ayat 27-29 ada upah. Karena di sini sangat radikal. Yesus bilang barang siapa yang mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan lebih daripada aku, Yesus bilang dia tidak layak bagi aku. Tapi dikatakan juga ada upah di sini. Barang siapa meninggalkan makhluk bapaknya, ibunya, ayahnya, rumahnya, anaknya laki-laki, sebagainya, akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapatkan hidup yang kekal pada masa yang akan datang. Jadi orang Yahudi ini diminta untuk di bagian kedua ini tadi bertobat, berubah pikiran tentang kerajaan surga itu. Karena sebenarnya bangsa Yahudi ini selalu bangsa yang dipercayakan firman Tuhan, dipercayakan kerajaan surga kepada mereka. Dan Bapa di surga berharap ada buah daripada dari bangsa Yahudi ini, karena dia dipercayakan kerajaan surga, dipercayakan firman Tuhan. Dan ketika Yesus masuk datang ke Yerusalem, dia menawarkan diri dengan terang-terangan, tetapi orang Farisi tidak menerimanya. Dan bahkan Yesus masuk ke dalam bait suci, malah dilihat di sana ada perdagangan, rumah doa jadi sarang penyamun, ya. Dan Yesus mulai memberikan perumpamaan bagaimana tentang penggarap kebun anggur yang diharapkan menghasilkan buah, tetapi penggarap ini malah membunuh orang-orang yang diutus kepadanya. Dan terakhir akhirnya pasal 23, Yesus menegur para pemimpin bangsa Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, teguran yang sangat keras. Kurang lebih intinya orang teguran Yesus itu bahwa orang Yahudi ini sangat lahiriah, seperti kuburan, hanya memperhatikan luarnya saja, di dalamnya penuh rampasan tulang belulang. Bahkan dikatakan para pemimpin Yahudi ini adalah keturunan ular beludak, keturunan setan, karena memang bangsa Yahudi ini membunuh Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa di surga. Dan akhirnya Yesus menubuatkan bahwa bait suci pun akan dihancurkan, akan diruntuhkan. Dan dia juga memberikan perumpamaan dan garis bijaksana dan juga talenta supaya kita menantikan kedatangan Tuhan. Karena kerajaan surga itu sekarang sudah datang, tapi manifestasinya nanti. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga, garis bijaksana, dan berjaga-jaga seperti orang yang menggunakan talenta, mengembangkan talenta. Demikian, setelah itu kita akan simpulkan yang biasa orang Kristen mengatakan amalan agung, pasal 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan. Demikian tertulis. Dan seraya mendekat, Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, saya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Jadi setelah Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa segala otoritas di sorga di bumi dalam tanganku, maka dia memberikan perintah, muridkan semua bangsa, tidak sebagian, seluruh bangsa harus dimuridkan menjadi murid Yesus dengan cara dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus,
dan diajarkan tentang pengajaran kerajaan sorga ini. Karena kerajaan sorga ini, Injil ini, kerajaan sorga, pengajaran kabar baik kerajaan sorga ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Ini dikatakan tidak sebagian, Bapak Ibu Saudara, seluruhnya. Karena otoritas sorga di bumi sudah di tangan Yesus. Nah, tapi ada istilah di sini yang seringkali disalah mengerti. Dikatakan di sini, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Dan banyak para pemimpin teolog-teolog mengatakan bahwa kesudahan zaman ini adalah kesudahan kedatangan Yesus kedua, parousia itu yang mereka istilahkan kedua. Setelah itu tidak ada lagi penginjilan, tidak ada lagi kasih karunia, tidak ada lagi perihal memuridkan segala bangsa. Nah, ini satu pengajaran yang bukan dari Alkitab, tapi terkait dengan tradisi. Mari kita melihat dulu istilah zaman di dalam Alkitab ini. Zaman di sini istilah Yunaninya aion. Sementara kalau dispensasi itu oikonomia. Ini dua istilah yang berbeda sekali. Kalau oikonomia memang zaman ini, dispensasi ini akan berakhir ketika kedatangan Tuhan. Ada akhir daripada dispensasi. Tetapi Yesus tidak menggunakan istilah oikonomia, tapi dia memakai istilah aion yang merupakan zaman. Alkitab mengatakan setidaknya ada 4 zaman, di mana salib itu memilah. Di sini ada 2 zaman, di sini ada 2 zaman. Nah, dalam satu zaman bisa terjadi beberapa dispensasi, Bapak Ibu Saudara. Dalam satu aion bisa terjadi beberapa oikonomia. Nah, mari kita melihat dulu ada 4 zaman yang Alkitab katakan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan di situ ancient world atau zaman purba. Dari Adam sampai Nuh, banjir itu, ya. Kemudian ada juga Galatia 1 ayat 4 sampai 2 Korintus dan 2 Korintus 4 ayat 4, di situ present wicked aeon, artinya zaman jahat yang sekarang ini. Dari mulai banjir sampai kematian Yesus di salib. Kemudian ada zaman berikut yang zaman kerajaan sorga, di mana sekarang sudah datang tapi manifestasinya nanti pada kerajaan 1000 tahun. Setelah itu ada api, lautan api. Dan berikut zaman berikut itu adalah zaman di mana tahta Elohim, tahta Bapa, tahta putih yang besar. Dan sampai ujungnya itu, ini adalah konklusinya, consummation. Dikatakan di sini akhir zaman itu istilahnya adalah konklusinya, consummation. Artinya suatu kondisi yang diuraikan dalam 1 Korintus 15 ayat 24-28. Kondisi di mana nggak ada lagi maut, tidak ada lagi musuh, karena musuh yang terakhir itu sudah dihancurkan. Jadi Yesus akan menyertai murid-murid, memuridkan segala bangsa sampai kepada akhir zaman itu, sampai di mana musuh yang terakhir sudah ditaklukkan. Maka Yesus katakan segala otoritas surga di bumi sudah aku pegang, sampai nanti segala otoritas ditaklukkan. Kerajaan surga itu harus menaklukkan segala sesuatu. Setelah itu baru Yesus serahkan kerajaan surga itu kepada Bapa. Jadi Yesus menyertai muridnya, penginjilan, memuridkan segala bangsa itu berakhir nanti sampai ujungnya zaman itu habis, di mana Bapa menjadi semua dalam semua. Jadi kita harus mengerti ini. Jangan kita memegang pengajaran yang walaupun itu sudah diterima berabad-abad, tapi mari kita kembali kepada Alkitab, bahwa Yesus akan menyertai para murid untuk memuridkan semua bangsa dalam 2 zaman terakhir itu sampai ujungnya, di mana maut dikalahkan, segala otoritas ditaklukkan, dan Bapa menjadi semua dalam semua. Puji Tuhan, demikian sharing firman Tuhan kali ini. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita. Haleluya.